Seorang remaja penasaran bagaimana rasanya kesurupan. Dia berniat memegang patung tangan. Semua orang menolak, tapi gadis ini mendukungnya dengan syarat hanya 60 detik. Karena biasanya batas waktu 90 detik, khusus remaja ini 60 detik, membuat semua orang akhirnya setuju. Tidak ada yang tahu ini adalah awal sebuah bencana. Tiba-tiba saat remaja mulai kesurupan, dia mengeluarkan kata-kata yang membuat gadis terkejut dan yakin itu adalah suara ibunya yang telah lama mati. Dengan cepat dia mendekat dan mendengarkan suara ibunya. Ia sangat terharu. Ia merasa seperti ibunya hidup kembali. Tiba-tiba hal buruk terjadi. Remaja ingin melukai dirinya sendiri. Dengan cepat serang teman berlari dan mencegah remaja agar tidak melukai kepalanya. Tentu saja tangan teman wanita itu akhirnya terluka. Saat semua orang tidak sadar, gadis itu diam-diam membawa pulang patung tangan itu. Dia berniat memanggil roh ibunya dengan memegang tangan patung itu dan membaca mantra. Beberapa saat kemudian ternyata benar. Roh ibunya benar-benar datang di hadapannya. Roh ibunya bercerita bahwa ayahnya lah yang telah membuat ibunya mati, membuat gadis sangat sedih. Waktu 90 detik telah terlewati. Bahkan gadis tidur bersama roh ibunya. Gadis segera menemui ayahnya dan bertanya apakah benar ayahnya yang telah membunuh ibu. Ayahnya berkata bahwa ibu telah mati karena bunuh diri. Gadis tidak percaya. Dia tak bisa menerima itu. Dia bergegas masuk lagi ke kamar. Ia tak menyangka roh ibunya masih berada di sana. Roh ibu mengatakan bahwa ayah berbohong. Roh ibu meminta agar gadis membunuh ayah untuk membalaskan dendam ibu. Tiba-tiba pintu diketuk dengan keras dari luar. Ayahnya menebos masuk ke kamar gadis. Dia melihat gadis itu hanya sendirian di dalam kamar. Ayah yang panik segera mendekat, namun tiba-tiba gadis mengambil gunting dan menusuk ayahnya hingga tewas. Gadis itu telah membuat sebuah kesalahan besar. Tidak sampai di situ, dia pergi ke rumah sakit untuk membawa kabur adiknya. Dengan cepat mendorong adiknya ke seberang jalan dengan kereta. Seorang teman yang melihat itu berniat ingin menghentikan gadis. Namun gadis mendorong kereta adiknya duluan ke seberang jalan. Dan tiba-tiba kecelakaan pun terjadi. Sebuah mobil menabrak gadis hingga bersimbah darah. Teman berhasil menyelamatkan adik tepat waktu. Saat gadis itu bangun, ternyata dia telah mati.